Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Salam sehat, selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat menjalankan ibadah puasa. Pada kali ini kita akan membahas, ini kan sudah musim panen, sudah mulai dan sudah ada yang selesai. Ya. Maka kita harus merencanakan untuk memulai penanaman tanaman padi untuk musim padi. Oleh karena itu, hal yang utama adalah pemilihan bibit padi. Pemilihan bibit padi yang baik adalah langkah penting untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal. Nah, bagaimana caranya supaya hasilnya maksimal? Ini berikut langkah-langkahnya supaya bisa menjadi referensi bagi kita semua, para petani, termasuk pemerhati petani juga bagi saya. Yang pertama itu adalah pilihlah varietas yang sesuai, pilih varietas yang cocok dengan kondisi lahan. Apakah kondisi lahan kita itu merupakan kondisi lahan yang tak ada hujan, rawa atau kering, atau mungkin irigasi. Kita harus menyesuaikan itu. Kemudian juga pertimbangkan varietas tahan hama dan penyakit, ya, serta memiliki produktivitas tinggi, ya, karena saat ini juga biasanya tanam gadu ini adalah rentan dengan hama, penyakit dan jamur. Itu yang pertama. Dan yang kedua, periksa kualitas fisik dari benih itu. Pilih benih yang bersih, ya, yang tidak tercampur dengan varietas lain dan tidak mengandung kotoran. Ya, benih harus berwarna cerah, utuh dan tidak retak. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, kalau perlu, dan ini menurut saya perlu, ya, uji juga daya tumbuh benih itu. Bagaimana cara mengujinya? Lakukan uji sederhana saja. Dengan cara apa? Dengan cara merendam benih dalam air, ya, bisa air garam, ya. Campurkan garam hingga telur mengapung gitu ya. Kemudian larutkan kembali sedikit dengan air. Pilih benih yang tenggelam, ya, karena menandakan beratnya cukup dan memiliki daya tumbuh yang baik jika itu benihnya adalah tenggelam. Ya, kalau benihnya mengapung berarti itu kosong, benihnya hampa. Kemudian pilih dari sumber terpercaya, mendapatkan benih dari produsen atau penangkar resmi yang telah teruji kualitasnya. Pastikan benih memiliki sertifikat atau label dari lembaga pertanian setempat. Ini adalah opsi-opsi yang penting bagi para petani, karena awal dari kegagalan panen itu adalah pemilihan benih yang tidak sesuai. Kemudian yang juga perhatikan umur varietas. Pilihlah varietas dengan umur sesuai kebutuhan. Misalnya umur pendek itu antara 100 atau mungkin 120 hari atau gitu yang umur pendek, atau 100 sampai 120 hari untuk daerah dengan musim tanam pendek. Itu ya. Tadi beberapa hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum kita itu melakukan penanaman, ya, karena penting sekali. Ya, hal yang fokus kita di musim tanam gadu ini harus lebih konsentrasi, karena di situ kadang-kadang timbul penyakit-penyakit, ya, mungkin dari hasil tanam musim tanam yang pertama. Dengan bibit yang unggul, pertumbuhan tanaman akan lebih seragam dan apa yang diharapkan petani akan terkabul, yaitu hasil panen lebih melimpah. Semoga tips yang sederhana ini bisa membantu kita semua, membantu para petani, membantu para pemerhati petani, ya, sebagai wawasan keilmuan supaya nanti hasil pertaniannya, hasil panennya seperti yang diharapkan. Tentu harapannya juga adalah harga jual panen itu adalah sesuai dengan ekspektasi
para petani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.